apa saja yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan anak dalam memasuki jenjang taman kanak-kanak? Menurut Parent Teacher Association di Amerika, keterlibatan orang tua dalam pendidikan mengarah pada keberhasilan anak yang lebih besar dan peningkatan kepercayaan diri. Namun, banyak orang tua keliru mempercayai bahwa pendidikan anak-anak sepenuhnya berada di tangan guru. Nah, oleh karena itu, orang tua haruslah memberikan stimulasi kepada anak sebelum anak memasuki jenjang pendidikan di taman kanak-kanak. Karena peran orang tua dalam mendidik anak melibatkan lebih dari sekedar memberikan rasa aman saat mengantar dan menjemput mereka ke sekolah. Karena pendidikan pertama seorang anak dimulai dari rumah. Banyak hal yang dapat kita lakukan sebagai orang tua untuk mempersiapkan anak memasuki taman kanak-kanak. Dan yang paling utama adalah kita harus mengetahui tingkat pencapaian perkembangan anak. Di dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2013, standar tingkat pencapaian perkembangan anak dibagi ke dalam 4 kelompok usia. Yang pertama, 0 hingga 12 bulan, yang kedua, 1 hingga 2 tahun, yang ketiga, 2 hingga 4 tahun, dan yang keempat, 4 hingga 6 tahun. Anak di usia taman kanak-kanak itu rentang usianya 4 hingga 6 tahun. Tingkat pencapaian perkembangan anak merupakan pertumbuhan dan perkembangan anak yang dicapai pada rentang usia tertentu. Pertumbuhan menunjukkan adanya penambahan berat badan dan tinggi badan, sedangkan perkembangan merupakan integrasi dari beberapa aspek lingkup perkembangan, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, baik motorik halus maupun motorik kasar, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Nilai agama dan moral merupakan kemampuan anak dalam mengenal nilai agama yang dianut, mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengetahui hari besar agama, menghormati, dan toleran terhadap agama orang lain. Lingkup perkembangan fisik motorik terbagi menjadi 3, yaitu motorik kasar, motorik halus, kesehatan, dan perilaku keselamatan. Motorik kasar mencakup kemampuan gerakan tubuh secara terkoordinasi, lentur, seimbang, lincah, lokomotor, non-lokomotor, dan mengikuti aturan. Motorik halus mencakup kemampuan dan kelenturan menggunakan jari dan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk. Kesehatan dan perilaku keselamatan mencakup berat badan, tinggi badan, lingkar kepala sesuai usia, serta kemampuan berperilaku hidup bersih, sehat, dan peduli terhadap keselamatannya. Lingkup perkembangan kognitif terbagi menjadi 3, yaitu belajar dan pemecahan masalah, berpikir logis, dan berpikir simbolik. Belajar dan pemecahan masalah mencakup kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara fleksibel dan diterima sosial serta menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru. Berpikir logis mencakup berbagai perbedaan, klasifikasi, pola, berinisiatif, berencana, dan mengenal sebab akibat. Berpikir simbolik mencakup kemampuan mengenal, menyebutkan, dan menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf, serta mampu mempresentasikan berbagai benda dan imajinasinya dalam bentuk gambar. Lingkup perkembangan bahasa terbagi menjadi 3, yaitu bahasa reseptif, bahasa ekspresif, dan keaksaraan. Bahasa reseptif mencakup kemampuan memahami cerita, perintah, aturan, menyenangi, dan menghargai bacaan. Bahasa ekspresif mencakup kemampuan bertanya jawab, berkomunikasi secara lisan, menceritakan kembali cerita yang ia pahami, dan mengekspresikan ide sesuai dengan keinginan dalam bentuk coretan ataupun lisan. Keaksaraan mencakup pemahaman terhadap hubungan bentuk dan bunyi huruf, meniru bentuk huruf, serta memahami kata dalam cerita. Adapun keaksaraan dimulai pada usia 4-6 tahun. Lingkup perkembangan sosial emosional terbagi menjadi kesadaran diri, rasa tanggung jawab, dan perilaku prososial.
Kesadaran diri memperlihatkan kemampuan diri untuk mengenali perasaan sendiri dan mengendalikan diri, serta mampu menyesuaikan diri dengan orang lain. Rasa tanggung jawab mencakup kemampuan mengetahui hak-haknya, mentaati aturan, serta mengatur diri sendiri. Perilaku prososial mencakup kemampuan bermain dengan teman sebaya, memahami perasaan, berbagi, serta bekerja sama dengan orang lain. Lingkup perkembangan seni meliputi kemampuan mengeksplorasi dan mengekspresikan diri, berimajinasi dengan gerakan, musik, drama, dan beragam bidang seni lainnya seperti seni lukis, seni rupa, serta kerajinan, dan mampu mengapresiasi karya seni, gerak dan tari, serta drama. Jika kita sebagai orang tua telah mengetahui tingkat pencapaian perkembangan anak sesuai dengan tahapan usianya, maka kita akan dengan mudah merancang kegiatan bermain sesuai dengan tahapan usianya tersebut sebagai stimulasi dan fasilitasi kita. Tingkat pencapaian perkembangan anak sesuai dengan lingkup perkembangannya dapat menjadi panduan kita dalam merancang kegiatan bermain yang nantinya mempersiapkan Ananda untuk memasuki jenjang pendidikan di taman kanak-kanak.